Sepandai-pandainya pejabat, koruptor, sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal jatuh juga. Ya, film ini berkisah tentang seorang dosen jenius yang berhasil membuat kasus pembunuhan yang sudah bertahun-tahun tidak terpecahkan. Namun, detektif ini tidak menyerah. Dia membuat skema yang lebih jenius untuk membongkar kasusnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Begini ceritanya. Berlatar di kota Seoul, Korea Selatan. Pada suatu malam yang diwarnai hujan badai, film ini dibuka dengan sebuah insiden misterius di kamar jenazah Institut Investigasi Ilmiah Nasional. Jasad Yoon Sol-hye, seorang ahli waris dari keluarga konglomerat, menghilang tanpa jejak dari dalam ruangan otopsi yang terkunci. Penjaga malam yang bertugas ditemukan terluka dan dalam keadaan syok. Dia juga mengatakan bahwa telah melihat hantu. Cerita kemudian beralih ke suami Sol-hye yang bernama Park Ji-han. Dia adalah seorang profesor universitas. Pernikahan mereka digambarkan tidak harmonis. Ji-han merasa tertekan dan membenci istrinya yang posesif. Dia memperlakukannya seperti barang berharga dan bukanlah seorang pasangan. Ketika di pemakaman, Ji-han yang tidak merasa sedih terlihat sangat jelas. Dia bahkan harus menggunakan obat tetes mata demi membuat air mata palsu, agar dia bisa dilihat sedih oleh banyak tamunya. Namun di balik itu dia ternyata menjalin hubungan gelap dengan mahasiswinya yang bernama Hye-jin. Dan dia jugalah yang telah merencanakan pembunuhan sempurna terhadap istrinya menggunakan racun. Kasus hilangnya jenazah Sol-hye ditangani oleh tim detektif yang dipimpin oleh Kapten Wo Jong-sik. Setibanya di lokasi kejadian, Jong-sik dan timnya menginterogasi penjaga yang ketakutan dan mengkonfirmasi bahwa ruang otopsi telah dibobol dan jasad Sol-hye memang telah lenyap. Tindakan pertama mereka adalah memanggil si suami Park Ji-han. Salah seorang rekan detektif Jong-sik membacakan profil korban. Sol-hye adalah direktur utama sebuah perusahaan farmasi besar dan merupakan putri dari grup konglomerat. Suaminya adalah Profesor Park Ji-han dan penyebab resmi kematiannya adalah serangan jantung. Jong-sik yang memimpin investigasi merasa kesal karena timnya belum menghubungi sang suami dan segera memerintahkan mereka untuk memanggil Ji-han. Ji-han akhirnya ditelepon polisi yang memberitahu kalau jasad Sol-hye hilang. 아니 그게 무슨 말이에요? 시체가 없어지다니? 내가 지금 바로 갈게요. Dia pun langsung buru-buru menuju institut forensik. Di tengah perjalanan saat hujan deras, dia sempat berhenti untuk membuang surat tilang yang menempel di kaca mobilnya. Waktu sedang mengeringkan tangan, dia jadi teringat kembali momen saat dia memasukkan racun ke dalam minuman anggur Sol-hye yang menunjukkan kalau dialah pelakunya. 진짜 내 취향이네. Sesampainya di lokasi, detektif Jong-sik dan timnya pun sudah menunggu. Mereka menjelaskan keanehan dari kasus ini. Pencuri sepertinya hanya mengincar mayat Sol-hye karena jenazah lain di ruangan itu tidak ada yang disentuh. Seorang dokter forensik kemudian datang dan setelah bertanya sedikit tentang riwayat kesehatan Sol-hye, dia sengaja nyeletuk tentang kemungkinan kalau Sol-hye hanyalah mengalami mati suri. Mendengar itu, Ji-han sebagai pelakunya tentu saja langsung kaget dan panik. Tidak berhenti di situ, detektif Jong-sik terus menginterogasi Ji-han. Kali ini, dia langsung menuduh Ji-han punya selingkuhan. Tuduhan ini jelas membuat Ji-han jadi panik dan gelagapan. Dia pura-pura tidak mengaku dan kesal, lalu menelpon pengacaranya. 박 변호사님, 통화 괜찮아요? Sementara itu, di ruangan lain dokter forensik sempat mengingatkan Jong-sik agar tidak terlalu menekan Ji-han. Tiba-tiba, lampu di seluruh gedung mati. Ji-han yang ditinggal sendirian di dekat kamar mayat jadi ketakutan. Situasi semakin seram saat laci tempat mayat istrinya seharusnya berada
terbuka dengan sendirinya. Jihan memberanikan diri mendekat, dan di dalamnya dia menemukan sebuah kotak kecil berisi botol racun. Dan itu sama persis dengan yang dia gunakan untuk membunuh Solhe. Saat lampu kembali menyala, Jihan buru-buru menyembunyikan botol racun itu. Sialnya, Jonsik melihat gerak-geriknya dan langsung merebut botol itu setelah sedikit berkelahi. 해도 되는 거야? 당신 뭐 하는 거야 지금? 이거 뭐야? Di tengah keributan, atasan Jongsik menelpon dan memarahinya karena menahan Jihan tanpa bukti yang kuat. Tapi Jongsik yang keras kepala tidak peduli dan tetap melarang Jihan pulang. 그리고 박 교수는 여기서 대기하시고. Investigasi pun berlanjut ke bagian basement untuk mencari tahu jalan keluar si pencuri mayat. Setelah menyusuri lorong-lorong gelap, tim detektif akhirnya menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang ternyata itu adalah pusat kendali listrik dan sistem keamanan gedung, tempat si pelaku mematikan listrik sebelumnya. Setelah memeriksa ruangan kontrol, detektif Jonsik menemukan petunjuk baru. Ternyata ada yang sengaja merusak saklar listriknya. Namun, satu CCTV milik pemerintah itu tidak ikut rusak. 녹화는 된 거고? 뭐 그렇죠. Di sisi lain, Jihan menelpon kekasihnya Hyejin. Mereka panik dan membahas botol racun yang muncul di kamar mayat. Padahal mereka yakin sudah memusnahkan semuanya. Jihan jadi parno. Dia khawatir ada orang lain yang tahu tentang hubungan dan rencana mereka. Sementara itu, tim detektif terus bergerak. Salah satu detektif yang bernama Seokwon menemui pengacara Solhe dan mendapatkan surat perjanjian pranikah mereka. Dan yang bikin makin merinding, si pengacara tiba-tiba dapat SMS dari nomornya Solhe yang isinya, "Aku tunggu di kantor." Di saat yang sama, detektif lain yang bernama Donggu melaporkan penemuan jejak kaki wanita di lokasi. Dan tiba-tiba, alarm kebakaran di gedung forensik berbunyi. Ini pun membuat semua orang panik. Jinhan memanfaatkan kekacauan itu untuk menelpon Hyejin lagi. Mereka membahas telepon dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah nomor milik Solhe. Pas lagi menelpon, Jihan seperti melihat bayangan Solhe lewat pintu kaca. Dan ini membuatnya yakin kalau istrinya itu mungkin saja masih hidup dan sedang menerornya. Di sisi lain, tim polisi dan pengacara yang pergi ke kantor Solhe tidak menemukan siapa-siapa. Mereka hanya menemukan surat aneh yang dikirim oleh Solhe untuk dirinya sendiri. 이거 가능하죠? 본인이 본인한테 보냈다. Sekarang kita kembali ke gedung forensik. Seokwon menemukan putung rokok di toilet. Dia menyimpulkan bahwa alarm kebakaran itu sengaja dinyalakan oleh seseorang untuk mengalihkan perhatian mereka. Lalu dokter forensik datang dan membawa hasil tes botol racun itu dan mengkonfirmasi bahwa isinya adalah racun perusak syaraf. Tak lama kemudian, atasan Jonsik menelpon lagi. Dia memarahinya karena masih menahan Jinhan dan menyuruhnya menghentikan investigasi. 아무것도 하지 마. 알았어? 이제 일단 제가 Ternyata, di balik keras kepalanya detektif Jonsik ini karena dia punya masa lalu kelam di mana istrinya tewas dalam kasus kecelakaan dan dia tidak berhasil menangkap pelakunya. Sementara itu, Jihan yang sendirian di sebuah ruangan terus merasa diteror oleh arwah istrinya. Dia bahkan bermimpi melihat segelas anggur dan mendengarkan bisikan Seolhe. Saat terbangun, dia seperti melihat sesosok bayangan dan mencoba mengejarnya. Tapi sayangnya gagal. Yang paling bikin merinding, tiba-tiba ada ponsel berdering dari dalam salah satu kantong jenazah. Jinhan pun membukanya dan menemukan ponsel dengan panggilan masuk dari Solhe. Dia menjawab dengan panik. Namun panggilan itu langsung mati. Tak lama kemudian, sebuah SMS masuk dari Solhe. "Aku menunggumu di tempat rahasia kita." Kekacauan terjadi saat kepala detektif datang ke lokasi dan menangkap Jonsik karena dianggap sudah kelewat batas. 경찰 폭행의 근무 시간 방해 추가.
Tepat saat Jong-sik akan dibawa, salah satu anak buahnya yang bernama Seok-won datang membawa bukti baru yang menyelamatkannya. Kali ini, Jong-sik yang sudah memiliki bukti akan membongkar semuanya. Dia mengungkapkan isi perjanjian pranikah mereka. Jika ada yang selingkuh, maka seluruh aset akan jatuh ke pihak yang diselingkuhi. Lalu Jong-sik juga memutar rekaman suara Jin-han yang sedang merencanakan pembunuhan. Mendengar semua itu, Ji-han langsung mual dan muntah. Kepala detektif akhirnya memberi Jong-sik waktu 1 jam untuk mendapatkan pengakuan. 너 1시간 안에 자백을 받던 시체를 네 덕분에 아주 영광이다 이 씨발놈아. Situasi pun makin gawat saat Jin-han tiba-tiba menerima kiriman foto perselingkuhannya dengan Hye-jin. Dan ini membuatnya semakin panik dan langsung menelpon Hye-jin untuk memberitahu bahwa tempat mereka kini diawasi. Dan tiba-tiba, dari telepon terdengar suara Hye-jin yang panik. Pintunya didobrak dan sepertinya ada sosok yang mengintainya. Sebelum telepon terputus, Jin-han samar-samar mendengar Hye-jin berkata jika ada wanita lain. Jin-han langsung panik. Dia yakin bahwa Sol-hye masih hidup dan datang untuk menghabisinya. Dia mencoba menerobos keluar dari gedung, tapi berhasil dihentikan oleh para detektif. Jong-sik lalu membawa Ji-han kembali ke ruang interogasi dan mencoba menenangkannya dengan sebatang rokok. Dia meyakinkan Jin-han bahwa tim polisi sudah dikirim ke alamat Hye-jin untuk memeriksa keadaannya. Dengan sabar, Jong-sik membujuk Jin-han untuk menceritakan semuanya dari awal. Akhirnya, Jin-han pun mengaku. Dia menceritakan bagaimana dia jatuh cinta kepada Hye-jin, seorang mahasiswi yang cantik dan bisa memberinya kebahagiaan. Perasaan itu sangat berbanding terbalik dengan hidupnya saat bersama Sol-hye, yang dimana Sol-hye selalu mengontrolnya hingga membuatnya muak. Dia juga cerita bahwa Sol-hye sepertinya juga curiga dengan perselingkuhan mereka dan mulai melarangnya pergi mengajar agar bisa terus mengawasinya. Di tengah-tengah cerita itu, Jong-sik menerima telepon dan keluar ruangan. Ternyata itu adalah telepon dari timnya yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di alamat yang diberikan Jin-han. Jong-sik kembali masuk dan langsung bertanya, apakah Jin-han yang membunuh istrinya? Namun Jin-han tetap bersikeras menyangkalnya dan malah mengatakan bahwa ini semua adalah rencana Sol-hye yang membuatnya terlihat seperti seorang pembunuh. Jin-han terus bersikeras mengatakan bahwa Sol-hye hanya pura-pura mati. Namun Jong-sik tidak percaya. 서장님께서 찾으시는데. Akhirnya, atasan mereka menyuruh Jong-sik untuk membebaskan Jin-han dan menghentikan penyelidikan. Setelah dibebaskan, Jin-han langsung bergegas pergi ke suatu tempat. Jong-sik yang sudah menduga ini punya rencana lain. Dia pura-pura lupa kunci mobilnya dan menyuruh rekannya Seok-won untuk mengambil. Yang akhirnya memberinya waktu untuk diam-diam mengikuti Jin-han menggunakan pelacak yang sudah dia pasang. Jejak itu membawa Jin-han ke sebuah rumah terpencil di hutan. Dan itu ternyata adalah tempat rahasia mereka. Di mana bertahun-tahun lalu, ia dan Sol-hye mengubur seseorang yang mereka tabrak. Saat Jin-han mulai menggali, Jong-sik muncul di belakangnya. Dan disinilah semua teka-teki itu terjawab. Jong-sik mengakui semuanya. Dialah dalang di balik semua ini. Dia yang mencuri mayat Sol-hye, dia yang mematikan listrik, menyalakan alarm, mengirimkan SMS, dan meletakkan botol racun untuk meneror Jin-han. Semua ini adalah balas dendam. Ternyata korban tabrak lari yang dikubur oleh Jin-han dan Sol-hye adalah istrinya Jong-sik. Dan plot twistnya, Hye-jin mahasiswi yang selama ini dipacari Jin-han sebenarnya adalah adik dari istri Jong-sik yang menyamar dan sengaja mendekati Jin-han sebagai bagian dari rencana balas dendam Jong-sik. Dan sebagai penutup, Jong-sik memberitahu bahwa minuman yang dia berikan kepada Jin-han tadi sudah dicampur racun. Dan Jin-han pun jatuh tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, polisi tiba di lokasi. Jin-han terbangun dalam keadaan bingung di samping lubang galian.
Di dalam lubang itu kini terbaring jasad Solhe. Jong-sik ternyata telah memberinya obat penawar setelah memindahkan mayat Solhe ke sana. Dengan semua bukti yang mengarahkan kepadanya, di mana ditemukan di lokasi bersama mayat istrinya, polisinya pun menangkap Jin-han atas tuduhan pembunuhan dan pencurian mayat. Rencana balas dendam Jong-sik pun berhasil dengan sempurna. Film pun berakhir dengan Jong-sik dan Hye-jin pergi ke sebuah tempat. Di bagasi mobil mereka terbaring jasad Ji-young yang akhirnya mereka ambil dari lubang itu. Mereka akhirnya bisa memberikan pemakaman yang layak untuk orang yang mereka cintai. Dengan begitu, film ini pun berakhir.